Auro Stefano Lillipelli bikin Patrick Kluivert terpikat dimensi baru timnas Indonesia. Bergabung lebih cepat, Jay Itzes dan Emil Audero berapi-api kalahkan timnas Cina di GBK. Makin laris manis, timnas Indonesia ditantang timnas Uruguay untuk duel. Cina akui timnas Indonesia sulit dikalahkan, bukan lagi tim Asia Tenggara. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Salah satu yang mengejutkan dalam daftar pemanggilan adalah kembalinya Stefano Lillipelli ke timnas Indonesia setelah absen selama kurang lebih 2 tahun. Ia dipercaya kembali memperkuat tim nasional di tengah absennya beberapa pilar, salah satunya Ragnar Uratmangun. Pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi menilai pemanggilan kali ini cukup masuk akal, terutama karena mayoritas pemain sudah pernah merasakan atmosfer timnas sebelumnya. Pemanggilannya sangat realistis ya, mengingat nama-nama yang dipanggil mayoritas pemain yang memang sudah mendapatkan panggilan sebelumnya. Jadi, dari segi pengalaman tentunya sangat membantu bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti, ujarnya kepada Kompas.com. Keberadaan Stefano Lillipelli dirasa Rizal Pahlevi menjadi tambahan penting dalam skema serangan Indonesia. Sang pemain tampil cukup konsisten dan produktif bersama Borneo FC di sepanjang Liga 1 2024-2025. Kesempatan kali ini dia mendapatkan panggilan lagi. Memang dia sudah tidak muda lagi, akan tetapi konsistensi yang ditunjukkan bersama Borneo dan produktivitasnya musim ini memang layak mendapatkan panggilan timnas, kata pengamat sepak bola muda itu. Musim ini dia pun masih produktif dengan torehan 5 gol dan 4 assist. Jadi dari segi produktivitas dan tentunya dari faktor pengalaman akan membantu dimensi penyerangan kita, imbuhnya. Selain itu, seiring absensi Ragnar yang sakit dan Marcelino Ferdinand akumulasi kartu, kehadiran Lillipelli kian dirasa penting baik dari sisi pengalaman maupun kontribusi taktis di lapangan. Jadi kembalinya Stefano Lillipelli diharapkan dapat menjadi dimensi baru serta menambah pusing Patrick Kluivert untuk memanggil pilihan-pilihan untuk mengisi kekosongan tersebut, tutur Rizal Pahlevi. Ya, penampilan Stefano Lillipelli yang impresif di klub inilah membuat Patrick Kluivert terpikat untuk memanggilnya kembali ke timnas Indonesia. Meskipun umur sudah tidak muda lagi, namun aura haus golnya masih membara. Semoga Stefano Lillipelli bisa menjadi tambahan skema penyerangan timnas Indonesia. Berita selanjutnya, 2 pemain timnas Indonesia yakni Jay Itzes dan Emil Audero berpeluang gabung lebih cepat dengan timnas Indonesia lantaran sudah merampungkan kewajibannya di klub masing-masing. Para pemain selanjutnya akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei jelang menatap laga krusial yang menentukan asa mereka untuk tampil di putaran final ajang sepak bola terakbar 4 tahunan. Kabar baiknya, sejumlah pemain penting skuad Garuda seperti Jay Itzes dan Emil Audero berpotensi tiba lebih cepat dalam visi mereka di Pulau Dewata. Pemuda yang menyandang status sebagai kapten timnas Indonesia itu sudah rampung menunaikan tugasnya bersama klub Serie A Venezia. Tim Itzes sebenarnya masih diagendakan menjamu Juventus dalam laga pamungkas Senin 26 Mei 2025 dini hari mendatang. Laga ini merupakan partai krusial yang menentukan selamat tidaknya Venezia dari ancaman degradasi ke Serie B. Hanya saja, hukuman akumulasi kartu yang diterima Jay Itzes membuat dia dipastikan bakal absen dari pertandingan tersebut. Hasil sang pemain bisa lebih cepat mengalihkan fokus ke tim nasional. Mirip dengan Jay Itzes, Emil Audero juga sudah tak perlu menjalankan kewajiban bersama klub di penghujung kampanye 2024-2025. Hal itu lantaran Palermo sudah memainkan pertandingan terakhirnya pada Minggu 18 Mei 2025 lalu dan dipastikan gagal promosi ke Serie A. Adapun Palermo hanya mampu mengakhiri kampanye reguler Serie B di peringkat 8. Mereka juga harus menelan kekalahan dari Juve Stabia saat melakoni babak pendahuluan playoff promosi ke kasta tertinggi. Jay Itzes sendiri sama-sama bertekad membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jay Itzes bertekad mengalahkan timnas Cina di GBK, sementara itu Emil Audero juga sama mengusung misi mengalahkan timnas Cina di GBK. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut rencana timnas Uruguay menggelar pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Rencana friendly match
Uruguay lawan Indonesia ini sangat bagus, nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa, kata Dito Aryo Tejo dalam pertemuan dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzalez, sebagaimana laporan laman resmi Kemenpora RI yang dipantau di Jakarta pada Senin. Rencana laga persahabatan itu dikemukakan Duta Besar Cristina dalam pertemuan tersebut. Laga tersebut juga dimaksudkan untuk memperingati hubungan diplomatik ke-60 Indonesia dan Uruguay pada tahun 2026. Menpora pun mengarahkan agar rencana tersebut dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, katanya. Sementara itu, Cristina mengemukakan kedatangan pihaknya bertemu Menpora untuk menjajaki kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia termasuk sepak bola. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, katanya. Ia mengatakan Uruguay dan Indonesia memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia selama 5 tahun di Uruguay pada 2007 hingga 2011 silam. Berita selanjutnya, media asal Cina 163.com menilai Timnas Indonesia akan menjadi rintangan berat bagi tim nasional mereka pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, media tersebut menyebutkan skuad Garuda bukan lagi tim khas Asia Tenggara, melainkan telah menjelma menjadi tim Belanda Asia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina akan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025. Laga ini merupakan bagian dari grup J ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta akan menjadi lokasi duel tersebut. Jika Cina di ujung jurang kegagalan. Untuk itu, mereka wajib menang dalam 2 pertandingan sisa melawan Indonesia dan juga Bahrain. Jika gagal menang di GBK, mimpi Cina untuk kembali tampil di Piala Dunia akan terkubur. Timnas Indonesia disebut berkelas Eropa dalam laporan 163.com. Mereka menyoroti kekuatan Indonesia yang dinilai sangat berbeda dibanding tim Asia Tenggara lainnya. Hal ini didasarkan pada komposisi skuad Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi dari Eropa, khususnya Belanda. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Bagi tim Branko Ivankovic, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia, tulis 163.com. Sebanyak 19 dari 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert adalah pemain naturalisasi. Mayoritas dari mereka bermain di klub-klub Eropa yang memiliki kompetisi jauh lebih kompetitif dari Liga Super Cina. Menurut 163.com, strategi naturalisasi ini adalah langkah besar yang menjadikan Indonesia berbeda. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara, tulis mereka. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Lanjut program tersebut. Dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter di GBK dan kekuatan baru hasil naturalisasi, Timnas Indonesia menjadi salah satu ancaman nyata dalam babak kualifikasi ini. Pertandingan melawan Cina bisa menjadi titik balik sejarah. Kemenangan atas Cina akan membuka lebar jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Prestasi ini belum pernah diraih sepanjang sejarah sepak bola nasional.